Selamat pagi semuanya Bapak. Ya, saya Syarif Gunarso ya. Saya baru 4 kali bergabung di sini, ya 4 kali baru datang di sini. Jadi saya benar-benar apa istilahnya kalau tidak ada satu kuasa dari Roh Kudus, saya rasa saya akan apa minder ya. Jadi bayangan saya ini apa ini full gospel ini. Jadi saya benar-benar nih, benar-benar. Jadi kesaksian saya pagi ini adalah bagaimana saya sampai mengenal Tuhan. Saya berumur 70 tahun. Baru 70 tahun. Ya, baru 70 tahun. Jadi masanya ini adalah masa pandemi ya. Jadi ini apa sebentar saya kasih review dulu bahwa tahap pertama saya akan ceritakan, tahap kedua, terus tahap end resultnya ya. Jadi yang ketiga itu yang akhirnya apa yang terjadi dengan saya. Jadi apa ini yang mau saya saksikan supaya menguatkan kita semua. Jadi masa pandemi ini benar-benar terjadi satu perubahan. Apa perubahannya? Perubahannya itu kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa kemana-mana. Jadi suatu malam pada waktu pandemi sedang hebat-hebatnya, saya punya kawan karib yang dari umur 9 tahun sampai sekarang, jadi hampir seumur. Kita bertelepon ria. Jadi ngobrol ke kiri ke kanan, ke depan ke belakang, dia tanya, "Yuk kita main tebak-tebakan ini. Kalau di sekolah ada angka 1 sampai 10, kita bicara terus terang lah. Ini yuk di angka berapa? Nanti saya akan bicara juga. Ya, yuk dulu," katanya. Oke, saya mikir-mikir, wah angka saya ini, saya bilang angka 5 lah. Berarti rapotnya merah. Terus, yuk berapa? Saya 3 katanya. Aduh, kaget bener saya bilang. Angka 3, jadi you name it ya, apa itu segala macam perbuatannya. Nah saya bilang, terus kita teruskan, ini gimana ya, kita ini tidak ada arahan, kita ini ke gereja sebagai euforia. Jadi kita pergi ke gereja, dengar kalau ada khotbah, menggebu-gebu, keluar, makan pagi, hilang lagi gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu. Sedangkan kita ini sudah berumur, dan tadi ada yang kelakuannya 5, ada yang kelakuannya 3. Terus saya bilang, hati-hati, kita ini cuma punya 2 tempat. Kalau kita mati sekarang, kita lagi teleponan ini kita mati, kita cuma punya 2 tempat, surga dan neraka. Iya. Jadi bagaimana? Ya udah, coba kita cari-cari lah, karena ini pandemi, kita cari-cari siapa sih yang bisa ada pendalaman firman ya. Jadi atau bisa merubah cara kerja, cara hidup kita. Akhirnya saya tanya, oh oke. Dulu waktu sebelum pandemi kita bisa ikut pendalaman firman di sana di sini segala macam, walaupun tidak ada gunanya dan tidak ada hasilnya. Sekarang kita mulai sadar nih, mulai sadar. Oke, coba saya tanya ya. Ada kawan saya yang bisa kebetulan dia tinggal di Amerika, yang mungkin bisa yuk diterima. Oke. Saya tunggu, waduh dalam hati saya mau pendalaman firman, mau ditanya dulu. Akhirnya, oke, yuk diterima katanya. Oke, nah diterima, waktu bilang diterima itu mulailah dihubungin saya sama seseorang begitu. Dihubungin, ditanya, namanya siapa? Ini ya namanya, dari mana? Yang bikin saya agak sedikit kesel tuh, rumahnya di mana? Gitu loh. Saya bilang di pinggir tol, saya bilang. Kok cuman tanya rumah begitu loh. Dan sampai detik ini, sampai hari ini sudah hubungannya cuma di sana. Tapi kemudian mungkin memang mesti begitu SOP-nya. Jadi pendetanya yang akhirnya telepon saya. Pendetanya pun di Amerika. Jadi hubungin saya, dan pada tanggal 29 Mei 2020 terjadilah yang namanya saya lahir baru. Saya lahir baru ya. Jadi saya nggak tahu diapain, tapi 5 jam
dari jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi dari jam 6 mungkin sampai jam 11 pagi waktu Amerika ya. Jadi hari itu saya lahir baru. Nah ini tahap pertama. Tahap pertama saya melakukan pendalaman melakukan pendalaman iman dan lahir baru. Tapi dalam perjalanannya saya bingung ya, lahir baru tuh apa sih sebetulnya? Lahir baru tuh sudah tobat belum? Sudah tahu firman belum? Nah ini menjadi pergumulan gitu loh. Dan saya melihat itu, saya bilang saya menjadi sombong. Jadi sombong kenapa? Lahir baru. Apa lahir baru? Kelakuan sudah berubah belum? Tingkah laku sudah berubah belum? Saya mengenal kasih, mengenal sukacita, mengenal syukur. Apa itu semuanya? Saya merasa sombong. Saya rubah cara hidup saya, cara pekerja saya menjadi yang tahap kedua. Saya datengin semua itu, ya perkumpulan ini, pendalaman ini, supaya saya mulai paham. Apa sih yang namanya kasih? Apa yang namanya sukacita? Apa yang namanya syukur? Kalau tidak diimplementasikan dalam hidup kita, ya, di dalam hidup kita, menurut saya itu akan sia-sia. Betul sia-sia. Ya. Jadi juga kalau kita tidak tahap ketiga itu, kalau kita tidak bersekutu, ya, kita tidak berani datang ke tempat ini, kita tidak berani membaur, kita tidak akan datang apa-apa. Saya pernah tanya, bagaimana sih cara membaca Bible, cara membaca kitab suci bagaimana? Ada nggak cara-caranya? Karena saya ini sering menyalibkan Tuhan. Kedua kali, ketiga kali. Bagaimana cara menyalibkan Tuhan? Saya baca Bible. Cuman buat istilahnya kalau bahasa Betawi cuman buat nampang saja lah. Saya tidur sharing dengan saya punya rekan. Malam saya baca. Oh, lu baca Alkitab ya? Iya dong. Padahal saya baca, saya nggak ngerti. Saya menyalibkan Tuhan kedua kali, ketiga kali. Dengan berbuat banyak kesalahan-kesalahan. Nah kalau kita tidak bersekutu, kita tidak berani datang, kita tidak berani membaur, kita tidak akan dapat apa-apa. Nah ini yang saya bilang. Kalau kita lahir baru cuman sebagai euforia, dicatat tanggalnya, dirayakan, useless. Pasti tidak ada gunanya. Saya terus terang aja, saya datang ke Full Gospel ini saya agak sedikit minder ya. Waduh, ketemu bapak-bapak pengusaha ini, saya ini kucing kurap aja nih. Saya ini tidak ada apa-apanya, nggak ngerti firman, nggak ngerti sembahyang, nggak ngerti nyanyi. Dan ini semua menurut saya merubah semua ya. Kalau saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saya rasa saya tidak berani. Dan ini suatu mujizat buat saya, suatu berkat. Mujizat atau berkat itu bukan waduh dapat istilahnya dapat uang banyak, sudah mau mati hidup kembali, bukan. Saya bisa berkata bahwa waktu saya bulan Mei tahun 2020, waktu saya mau operasi kaki saya ini, masuk ke MRI aja saya gemeter. Saya terus bilang, Tuhan bantu saya, Roh Kudus lindungi saya. Baru masuk MRI, keluar dioperasi, doa lagi. Habis dioperasi pulang ke rumah, ada orang bilang, anak buah saya bilang, Bapak ini bisa jalan nggak? Takut lagi. Kenapa takut sih? Karena penyerahannya tanggung, penyerahan dirinya tanggung. Tidak full saya serahkan hidup saya pada Tuhan. Saya bergantung pada dokter. Saya bergantung pada diri saya. Saya bergantung pada kehebatan saya. Nah inilah yang membuat saya, ini semua salah. Semua salah. Kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah caranya bagaimana tahap ketiga? Solusinya bagaimana? Solusinya kita harus
Yang saya bilang kita harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan merasa saya memberikan satu kesaksian, jangan merasa kita bahwa di tempat baru kita tidak diterima. Saya di sini waktu pertama kali datang, wah agak canggung. Mau menari-nari, mau bergoyang-goyang, orang Manado bilang, Pak Alex, waduh rasanya kok kaku begitu loh. Jadi belum terbiasa. Tapi untung ya, orang-orang di Full Gospel sini di Rose Garden ini banyak menyapa saya. Ya Pak Budiman Kebayoran, Pak Haryadi. Ya kawan-kawan ini memberikan salam, itu adalah satu kekuatan. Karena kita orang baru. Dan firman, namanya firman yang hidup. Kalau tidak kita asah, kalau tidak kita perbarui, itu akan sia-sia. Jadi saya bilang bahwa kita harus bersatu membaca firman dan kemudian mengimplementasinya dalam hidup kita. Ini ada sekedar kesaksian saya yang bisa menguatkan kita semua untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga yang kami sembah dan muliakan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada saya, kepada hamba-Mu ini untuk memberikan satu kesaksian, supaya memberikan suatu kekuatan, memberikan satu semangat bagi kita untuk bersatu padu dan menurut kehendak-Mu. Ini adalah rancangan-Mu, bukan rancangan kami, bukan rancangan saya Tuhan. Sempurnakan doa-doa ini Tuhan, sempurnakan sesempurna-sempurnanya. Doa yang sederhana ini kami hantarkan hanya dalam nama-Mu sebagai juru selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih.